Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, NPM 222111098, Prodi PBA semester 4 kelas AARI, Matkul Filsafah. Baik, kami diberikan tugas yaitu membuat narasi terkait yang pertama, agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan oleh Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju penghambaan kepadanya yang mencakup peran pentingnya ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat. Baik, langsung saja. Kata akal berasal dari bahasa Arab yaitu al-aql. Dari bentukan kata aqala ya'qilu aqlan yang bermakna fahima wa tadabbara. Faham atau memahami dan menghayati atau merenungkan dengan dalam. Akal merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa akal merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sekaligus menjadi faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia agar bersedia menggunakan akalnya untuk berpikir. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akalnya untuk hal-hal yang berguna. Dan agar akal dapat memiliki fungsi yang maksimal, maka diperlukan pemandu atau pembimbing. Pembimbing akal adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa adanya bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka akal menjadi tidak berfungsi. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal baru bisa berfungsi jika dia memiliki naluri dan kekuatan
sebagaimana mata bisa berfungsi jika ada cahaya. Apabila akal mendapatkan cahaya iman dan Al-Quran, barulah akal bisa seperti mata yang mendapatkan cahaya matahari. Bisa seperti mata yang mendapatkan cahaya matahari. Jika tanpa cahaya tersebut, akal tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu. Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Akal merupakan syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, akal merupakan syarat dalam mempelajari semua ilmu. Ia juga syarat untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna, dan dengannya ilmu dan amal menjadi lengkap. Namun untuk mencapai itu semua, akal bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Tapi akal merupakan kemampuan dan kekuatan dalam diri seorang, sebagaimana kemampuan melihat yang ada pada mata. Maka apabila akal itu terhubung dengan cahaya iman dan Al-Quran, maka itu ibarat cahaya mata yang terhubung dengan cahaya matahari atau api. Majmu'ul Fatawa. Lalu tunduknya akal dan pikiran manusia menjadi peran penting terhadap tuntunan syariat, karena akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya kalimat yang digunakan adalah afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir, atau tidakkah kamu memikirkannya? Dan selain fungsi akal untuk memahami kebenaran, yaitu sarana untuk berpikir juga. Akal juga digunakan sebagai sarana untuk berpikir. Adapun yang menjadi objek pembahasan adalah ayat-ayat kauniyah. Terdapat lebih dari 750 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan agar manusia diminta untuk dapat memikirkan berbagai gejala alam sebagai upaya untuk lebih mengetahui Tuhan melalui tanda-tandanya. Lalu fungsi akal selanjutnya adalah sebagai pengendali. Fungsi akal adalah sebagai pengendali bagi seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi seorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan seorang ada pada akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncaknya ibadah adalah akal. Setiap kaum pasti memiliki pemimpin, dan pemimpin para ahli ibadah adalah akal. Setiap orang kaya pasti memiliki harta orang-orang yang bersungguh-sungguh adalah akalnya. Setiap yang runtuh adalah bangunan yang paling megah di akhirat adalah akal. Setiap perjalanan yang ditempuh pasti terdapat tempat persinggahan para muslimin adalah akalnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi akal yang terakhir sebagai pencegah. Akal berfungsi sebagai pencegah dalam artian akal mencegah manusia mengikuti nafsunya. Hal ini merujuk pada penyebutan akal dengan menggunakan istilah hijr dalam Al-Quran yang mengandung arti pencegah. Lalu soal yang kedua yaitu pentingnya pendidikan Islam yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan
keterampilan bagi siswa dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat era disruptif di masa mendatang. Pendidikan Islam sebagai proses belajar mengenai ajaran agama Islam dan prakteknya secara menyeluruh. Pendidikan Islam sebagai proses belajar mengenai ajaran agama Islam dan prakteknya secara menyeluruh. Pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda, karena agama Islam menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan Islam dapat membantu generasi muda untuk memahami nilai-nilai moral dan spiritual ini dan mengembangkan karakter yang baik. Salah satu nilai moral yang sangat penting dalam Islam adalah akhlak dan moralitas. Pendidikan Islam dapat membantu generasi muda untuk memahami arti penting dari akhlak dan bagaimana cara mengembangkan akhlak yang baik. Selain itu, pendidikan Islam juga mengajarkan tentang nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, keikhlasan yang dapat membantu generasi muda untuk mengembangkan karakter yang kuat dan tangguh. Selain itu, pendidikan Islam juga dapat membantu generasi muda untuk memahami arti penting dari tanggung jawab dan kewajiban. Dalam agama Islam, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebaikan dan membantu semua manusia. Pendidikan Islam dapat membantu generasi muda untuk memahami arti penting dari tanggung jawab ini dan mengembangkan karakter yang bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan Islam juga membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan Islam memberikan dasar yang kuat bagi siswa untuk memahami nilai-nilai moral, etik, dan etika. Dalam pendidikan Islam, siswa tidak hanya belajar tentang agama, tapi juga belajar tentang nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pendidikan Islam dalam membantu generasi muda mengatasi masalah sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Pendidikan Islam dapat membantu generasi muda untuk memahami arti penting dari kesabaran, keteguhan hati, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membantu mereka mengatasi tekanan sosial dan menghindari perilaku negatif. Selain itu, pendidikan Islam juga membantu siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam pendidikan. Selain itu, pendidikan Islam juga membantu siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dalam pendidikan Islam, siswa belajar tentang keberanian dan tekad untuk mempercayai tujuan hidup. Dalam pendidikan Islam, siswa belajar tentang keberanian dan tekad untuk mencapai tujuan hidup. Hal ini membantu siswa untuk memiliki keyakinan diri yang kuat dan berani dalam menghadapi tantangan hidup. Namun ada beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan. Salah satunya adalah kurangnya guru yang berkualitas dalam mengajarkan pendidikan Islam. Selain itu, ada juga kurangnya fasilitas pendidikan Islam yang memadai dalam beberapa wilayah. Berapa bentuk pendidikan Islam dalam membentuk karakter generasi muda diantaranya melalui beberapa kegiatan, yakni kurikulum agama,
Sekolah dapat menyusun kurikulum yang mencakup pelajaran agama Islam yang komprehensif. Pelajaran ini meliputi pemahaman tentang ajaran agama, nilai-nilai moral, etika, akhlak, serta kisah-kisah inspirasi dalam Islam. Materi pembelajaran tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan siswa. Yang kedua, pembelajaran Al-Quran. Pendidikan karakter Islam dimulai dengan mempelajari Al-Quran. Anak-anak dan remaja dapat diajarkan untuk membaca, memahami, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mereka juga dapat mempelajari nilai etika, moral, dan sikap yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, pengajaran hadis. Hadis adalah ajaran dan tindakan Rasulullah SAW. Melalui pelajaran hadis, generasi muda dapat mempelajari nilai-nilai moral, etika, dan sikap yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Salat dan ibadah. Yang terakhir, yang keempat, salat dan ibadah. Ibadah seperti salat, puasa, zakat merupakan bagian integral dari agama Islam. Pendidikan karakter Islam mencakup pengajaran tentang pentingnya melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan memahami maknanya. Ibadah juga membantu dalam mengembangkan disiplin, ketaatan, dan kesadaran diri. Dalam proses pelaksanaannya ada faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam dalam membentuk karakter generasi muda, yakni yang pertama, lingkungan sekolah, yang kedua, lingkungan sosial, yang ketiga, media dan teknologi, yang keempat, dalam menghadapi masalah yang ada, tentu harus dicari jalan keluar. Mengatasi permasalahan yang ada dalam bentuk karakter generasi muda melalui pendidikan Islam, yakni peran aktif orang tua. Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik karakter Islam generasi muda. Mereka perlu terlibat secara aktif dan mendidik anak-anak mereka tentang ajaran agama, nilai-nilai moral, dan etika Islam. Orang tua juga harus menjadi contoh yang baik dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penguatan kurikulum agama. Sekolah perlu memperkuat kurikulum agama Islam dengan memastikan bahwa materi pembelajaran mencakup pemahaman yang kurikulum juga harus disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan siswa agar relevan dan menarik bagi mereka. Yang ketiga, pengembangan guru. Guru yang mengajar pelajaran agama Islam harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan kemampuan untuk mentransfer nilai-nilai Islam dengan efektif. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme dalam bidang pendidikan karakter Islam. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru dalam bidang pendidikan karakter Islam perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan yang berkualitas. Yang keempat,
Lingkungan sekolah yang islami. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung pendidik karakter Islam, seperti dengan menampilkan kaligrafi, ayat-ayat Al-Quran, dan gambar-gambar Islami di ruang kelas dan area umum. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, peringatan hari besar Islam dapat diadakan secara teratur. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi dalam pendidikan karakter Islam juga penting. Sekolah dapat menggunakan platform digital, aplikasi, dan konten multimedia yang sesuai dengan ajaran agama untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi diskusi interaktif tentang nilai-nilai Islam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.